فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: والبدعة تستلزم محاذير فاسدة. Dan kebid'ahan memiliki konsekuensi berupa pelanggaran yang rusak. Bid'ah itu akan mendatangkan konsekuensi berupa larangan-larangan yang rusak. Akibat kebid'ahan, seseorang akan terjatuh ke dalam perkara terlarang yang lainnya. Fa'awalan, yang pertama, tastalzimu takdziba qaulillahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang pertama, bid'ah mengandung konsekuensi pendustaan terhadap firman Allah Ta'ala, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ketika kamu melakukan bid'ah, berarti kamu mendustakan firman Allah Ta'ala, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti kalian menganggap Islam belum sempurna, sehingga perlu penambahan dari kalian. Itulah yang tadi kalian lakukan berupa bid'ah. Kalian menganggap Islam belum sempurna. Kalian nggak percaya dengan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini kan berbahaya. Nah, li'annahu idza jaa'a bi bid'atin jadidah. Karena kalau dia mendatangkan bid'ah yang baru, ya'tabiruha dinan, yang dia anggap itu sebagai bagian dari agama, fa muqtadhaha anna ad-dina lam yakmul, maka konsekuensinya adalah agama ini belum sempurna, sehingga perlu apa? Penambahan. Ini kerusakan yang pertama akibat bid'ah. Kemudian yang kedua, tastalzimul qadha fi syariah, mengandung konsekuensi celaan terhadap syariat. Kamu mencela syariat, berarti ketika kamu melakukan bid'ah, kamu mencela syariat. Wa annaha naqisah, bahwasanya dia masih kurang. Fa akmalaha hadzal mubtadi', maka mubtadi' ini yang menyempurnakan. Kalau sekarang terkait dengan agama, dengan syariat, yang tadi kaitannya dengan firman Allahnya, kamu dustakan firman Allah. Sekarang kamu anggap agama ini belum sempurna. Tadi kamu mendustakan firman Allah. Allah bilang udah sempurna, kamu bilang belum. Kamu dustakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu mencela apa? Agama. Kamu bilang agama ini belum sempurna, sehingga perlu untuk kamu sempurnakan dengan bid'ah. Nah, talitan yang ketiga, tastalzimul qadha fil muslimin alladzina lam ya'tu biha, mengandung konsekuensi celaan kepada kaum muslimin yang tidak melakukannya. Kamu menganggap berarti kaum muslimin yang lainnya yang tidak melakukan bid'ah tersebut agamanya kurang, karena dia tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu kan menganggap bid'ah kamu itu bagian dari apa? Agama. Sementara kaum muslimin yang lainnya yang tidak melakukannya berarti agamanya belum sempurna. Paham? Kamu mencela siapa sekarang? Muslimin yang lainnya yang tidak melakukan.
Karena kamu menganggap itu adalah hal yang bagus, bagian dari agama. Berarti yang nggak melakukannya belum sempurna. Belum sempurna. Apanya? Agamanya. Paham? Yang berikutnya, fakullu man sabaqa hadzal bid'ah minan nas dinuhum naqis. Maka setiap orang yang mendahului bid'ah ini, dia sudah ada duluan sebelum bid'ah itu, dinuhum naqis. Maka berarti agamanya apa? Kurang. Orang-orang yang nggak pernah ikut maulidan berarti agamanya kurang karena nggak pernah ikut apa? Maulidan. Kenapa? Karena maulid bagian dari agama. Sementara dia orang-orang terdahulu yang belum ikut maulid, yang lahir sebelum adanya maulid berarti agamanya kurang. Iya kan? Kalian tanya sekarang kepada yang mau merayakan maulid ini bagian dari agama atau tidak? Mereka bilang pasti bagian dari apa? Agama. Berarti yang belum pernah ikut maulid dari orang-orang terdahulu berarti agamanya ada yang paham sampai sini? Wahada khatir, dan ini berbahaya. Ada khatir, kata beliau, ini bahaya. Sehingga celaan kepada Allah, nggak percaya dengan ucapan Allah, celaan terhadap agama, celaan terhadap kaum muslimin yang lain yang tidak ikut melakukan. Yang keempat, ini mic-nya jangan ngetesnya jangan ditokok-tokok katanya. Sekarang kurang kerjaan. Ngetes sudah hidup atau belum. Jangan gratil tangannya. Ngetesnya pakai suara aja. Nah, tanganmu terlalu halus. Paham ya? Semua yang ngetes nggak usah dites pakai tak 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 tak. Nggak usah tangannya, nggak usah gratil. Tangannya diem aja. Karena ini alat untuk apa ini? Bicara pakai suara, bukan pakai apa ini? Kayak tangan. Nah kan ngetes kawannya aja. Udah kuat sebelum. Kalau bunyi berarti belum kuat. Kalau diem aja berarti apa ini? Kuat. Nih. Masa iya? Iya pula itu. Kata Ustaz ngetes kawan, kok masih bunyi berarti belum kuat nih. Kalau nggak bunyi baru kuat. Ini pakai mulut ngetesnya, nggak usah tak. Yang keempat, min lawazim hadhil bid'ah. Yang keempat dari konsekuensi bid'ah itu. Konsekuensi itu akibat. Sesuatu yang muncul. Paham ya? Namanya konsekuensi. Min lawazim hadhil bid'ah annal ghaliba anna man ishtaghala bi bid'ah. Sering ya. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan bid'ah, ishtaghala an sunnatin. Maka dia akan tersibukkan dari sunnah. Yang sibuk dengan bid'ah, dia tersibukkan dari sunnah. Biasanya seperti itu. Ya jelas waktunya akan berkurang untuk menjalankan sunnah. Yang tadinya waktunya harusnya bisa dipakai untuk menjalankan satu sunnah, gara-gara dipakai untuk melakukan bid'ah, terlewatkan satu apa ini? Sunnah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian salaf. Ma'ahdatha qaumun bid'atan illa hadamu mithlaha minas sunnah. Tidaklah suatu kaum mengadakan bid'ah, melainkan mereka meruntuhkan yang semisal dengan itu dari sunnah. Gantinya pasti ada yang dikorbankan. Ketika dia menghidupkan sunnah, maka di waktu yang bersamaan dia mematikan satu apa ini? Bid'ah, satu sunnah yang setara dengan bid'ah yang dia hidupkan. Semakin besar bid'ahnya, maka semakin besar sunnah yang dia matikan. Ini kerusakan yang keberapa ini? Keempat, mengakibatkan matinya sunnah. Khamisan yang kelima, anna hadzal bid'ah tujibu tafarruqal ummah. Kebid'ahan ini mengakibatkan perpecahan umat. Yang satu bikin bid'ah sufiyah, yang satu bikin bid'ah ini, yang satu bikin aliran ini. Semuanya aliran apa? Bid'ah. Yang tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyebabkan perpecahan. Li'anna haula'il mubtadi'ah ya'taqiduna annahum ashabul haq.
Dikarenakan para pelaku bid'ah tersebut mereka meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang di atas al-haq wa man siwahum ala dhalal, dan yang selain mereka di atas kesesatan. Yang nggak mau ikut sesat karena mereka meyakini yang mereka lakukan adalah benar. Wa ahlul haqqi yaqulun, dan orang-orang yang di atas kebenaran mereka mengatakan antumul ladzina ala dhalal, kamu yang di atas apa ini? Kesesatan. Fatatafarraqu qulubuhum, maka berpecahlah hati mereka. Nah, fahadhihi mafasidu azimatun. Mafasidu nggak boleh ditanwin. Fahadhihi mafasidu azimatun, maka ini adalah kerusakan-kerusakan yang besar. Kulluha tatarattabu 'alal bid'ati, semuanya muncul dari bid'ah. Apa saja? Ivan, nggak dicatat. Apa aja, Azri? Kerusakannya? Hah? Entahlah, entah di mana, nggak tahu. Apa saja, Ari? Kayaknya perasaan udah lambat. Apa saja? Ali. Mendustakan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Terus? Hah? Akbar. Loh, jangan terlalu dinikmati. Jangan terlalu terpukau dengan yang nyampaikan. Lupa ilmunya yang masuk. Husain. Celahan terhadap syariat. Yang ketiga, celahan pada kaum muslimin yang tidak ikut melakukannya. Matinya sunnah. Yang kelima, perpecahan umat. Yang jelas yang di atas sunnah tidak akan bisa bersatu dengan yang di atas apa ini? Bid'ah. Minimalnya itu, belum lagi perpecahan sesama ahli apanya? Bid'ahnya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah, dan akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Berarti sampai 72 ahli bid'ah. 72, satu yang di atas apa? Sunnah. Akibat apa terjadi perpecahannya? Yang di atas sunnah yang berpecah apa yang di atas bid'ah? Yang membuat perpecahan? Yang di atas sunnah. Karena seharusnya semuanya bersatu di atas sunnah. Seharusnya kan semuanya bersatu di atas sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Sehingga yang nggak mau berpegangan dengan sunnah itu yang apa ini? Bikin pecah. Nah, 5 kerusakan. Semuanya kerusakan yang azimah, kata beliau. Besar. Kulluha tatarattabu 'alal bid'ah min haitsu hiya bid'ah, semuanya muncul dari bid'ah, dari sisi dia adalah bid'ah. Ma'annahu yattasilu bihadhil bid'ah safahun fil aqli, ditambah lagi dengan apa yang terkait dengan bid'ah ini berupa safahun fil aqli, kedunguan pada akal. Pelaku bid'ah melakukan tindakan yang dungu, yang enggak sejalan dengan akal sehat. Wa khalalun fid din, dan celah pada agama. Wa bihadza na'rifu anna man qassama al-bid'ah ila salasati aqsam am khasa am sittah faqad akhta. Oleh karena itu kita mengetahui, dengan ini kita mengetahui bahwasanya orang yang membagi bid'ah menjadi 3 jenis atau 5 atau 6, maka dia telah salah. Wa khata'uhu min ahadil wajhin, dan dia kekeliruannya ditinjau dari 2 sisi. Sebab dia keliru ketika membagi bid'ah menjadi 3, 5 atau 6 atau yang lainnya, kekeliruannya berasal dari 2 sisi. Insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insya Allah lanjutannya pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.